Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini senang rasanya bisa bertemu dengan saudara-saudara dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita. Sebelum kita mulai perkabaran firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Allah yang selalu mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah diberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pekabaran firman Tuhan pada saat ini, untuk menjadi satu alat yang menolong kehidupan kami untuk lebih dekat dan setia kepadamu. Mohon ampun dosa dan kekurangan dan curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan saat ini. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, pada saat ini pekabaran yang saya bawakan dengan berjudul setia untuk hal kecil. Untuk apa? Saya akan awali dengan sebuah cerita. Ada seorang mekanik yang bernama Rudy. Dia terkenal di bengkel kecilnya sebagai orang yang teliti dan berdedikasi. Rudy ini tidak hanya memperbaiki kendaraan, tetapi juga memastikan setiap baut kecil terpasang dengan benar. Suatu hari, seorang pelanggan datang dengan mobil tua yang mesinnya sering mati. Rudy memeriksa kendaraan itu, dan dengan seksama ia menemukan bahwa masalahnya hanya pada skrup kecil yang sedang longgar. Meski terlihat sepele, Rudy mengganti skrup itu dengan hati-hati dan memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan sempurna. Pelanggan itu terkejut ketika mobilnya kembali berjalan dengan lancar. Dan dengan rendah hati, Rudy berkata, kadang hal yang kecil seperti skrup ini bisa membuat perbedaan besar. Saudara-saudara, pelanggan itu pun pergi dengan rasa kagum. Beberapa bulan kemudian, seorang pemilik perusahaan transportasi besar mendengarkan reputasi Rudy ini. Ia membawa armada busnya untuk diperiksa. Rudy tetap bekerja seperti biasa. Dia memeriksa setiap detail kecil tanpa mengabaikan apapun. Karena ketelitian daripada Rudy ini, ia berhasil mencegah potensi kecelakaan besar akibat kerusakan kecil yang sering diabaikan orang. Pemilik perusahaan itu berkata, karena kesetiaanmu Rudy dalam hal-hal kecil, aku percaya kamu mampu menangani tanggung jawab yang besar. Rudy pun, maksud saya pemilik perusahaan, menawarkan kepada Rudy posisi sebagai kepala mekanik di perusahaannya. Kisah ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, resmikan prinsip Alkitabiah di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kesetiaan Rudy dalam tugas-tugas kecil menunjukkan integritas tanggung jawabnya yang akhirnya membawa Rudy pada peluang yang lebih besar. Seperti seorang mekanik yang bekerja dengan teliti, Tuhan juga, saudara-saudara, bekerja dalam hidup kita. Tuhan memperbaiki, Tuhan memulihkan bagian-bagian kecil yang sering kita abaikan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika kita setia dalam hal-hal kecil, baik dalam pekerjaan,
maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah menunjukkan bahwa kita dapat dipercaya untuk hal-hal yang lebih besar di masa depan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali kita membaca dalam Lukas 16 ayat 10 tadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah kita sudah setia dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Mengapa kesetiaan itu dalam hal yang kecil sangat penting di mata Tuhan? Apakah kesetiaan dalam perkara kecil akan membawa kepercayaan dalam perkara-perkara yang besar? Inilah yang akan kita dalami untuk saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ada satu kisah lagi, yaitu Pak Daniel, seorang pengusaha kecil di sebuah kota, yaitu di Provinsi Jawa Tengah. Pak Daniel bukanlah orang yang kaya, tetapi hidup cukup dengan usaha yang digelutinya, yaitu toko sembakonya. Sejak muda, Pak Daniel sudah berkomitmen untuk mengelola hartanya sesuai dengan prinsip Alkitab. Memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, menolong orang yang membutuhkan, dan tidak tamak dalam mencari keuntungan. Dulu, Pak Daniel, waktu dia masih muda, pada waktu dia sudah menikah, kehidupan Pak Daniel tidak mudah, saudara-saudara. Bersama dengan istrinya, Pak Daniel ini memulai usahanya dengan modal kecil. Awalnya, tokonya hanya berupa warung kecil di depan rumahnya. Saat itu, keuangan mereka sangat terbatas. Bahkan untuk makan pun kadang hanya cukup untuk sehari-hari. Namun, saudara-saudara, satu hal yang selalu dijaga oleh Pak Daniel adalah kesetiaannya kepada Tuhan dalam mengelola harta yang Tuhan percayakan dalam keluarganya. Setiap bulan, meskipun penghasilannya sedikit, saudara-saudara, ia tetap menyisihkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan lewat gerejanya. Bukan soal jumlahnya, tetapi soal kesetiaan. Itulah katanya kepada istrinya, saudara-saudara. Seiring dengan berjalannya waktu, usaha Pak Daniel mulai berkembang dari waktu ke waktu. Pelanggannya semakin banyak. Ia mulai bisa memperbesar tokonya. Ia tetap tidak berubah, saudara-saudara. Tetap rendah hati, setia dalam prinsipnya. Selain daripada persembahan, ia juga menyisihkan sebagian keuntungan untuk membantu orang lain. Jika ada jemaat atau tetangga yang kesulitan, ia tidak segan membantu, baik dalam bentuk sembako ataupun uang dan juga yang lainnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, satu hari ada seorang ibu yang bernama Bu Sari datang ke toko Pak Daniel ini dengan wajah yang cemas, dan dia berkata kepada Pak Daniel bahwa suami saya sakit keras dan ia tidak punya uang yang cukup untuk membeli obat. Tanpa ragu, saudara-saudara, Pak Daniel memberikan uang dan juga beberapa bahan makanan untuk keluarga Bu Sari. Pak, saya tidak tahu kapan bisa mengembalikannya ini, kata Bu Sari dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu Pak Daniel tersenyum. Bu Sari, ini bukan soal balasan. Karena Tuhan sudah memberkati saya, itu menjadi kewajiban saya untuk memberkati orang lain juga, termasuk Ibu Sari, kata Pak Daniel. Saudara-saudara, demikianlah hidup Pak Daniel ini. Dan hidupnya memang tidak selalu mudah.
Bapak Ibu Saudara. Satu ketika pada waktu pandemi melanda, usaha Pak Daniel mengalami penurunan yang drastis. Omsetnya turun hingga 50%. Sementara kebutuhan keluarga tetap ada. Beberapa teman bisnisnya mulai mengurangi pengeluaran mereka. Bahkan ada yang berhenti memberikan persembahan ataupun perpuluhan demi untuk bertahan hidup. Tetapi Pak Daniel, saudara-saudara, dia memang sempat tergoda. Mungkin kali ini aku akan bisa berhenti memberikan persembahan yang terbaik seperti dulu. Sampai keadaan membaik. Itulah pemikiran daripada Pak Daniel ini. Tetapi di dalam doanya, ia teringat ayat dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku sekarang dalam hal ini, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Dengan iman, Pak Daniel tetap setia kepada Tuhan. Ia tetap memberi perpuluhan dan juga persembahan. Dan Pak Daniel juga tetap berbagi dengan yang membutuhkan, meskipun penghasilannya menurun. Tidak lama setelah itu, Bapak Ibu Saudara, pandemi yang melanda keluarga ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seorang pelanggan lama yang memiliki supermarket besar datang kepadanya. Pak Daniel, saya butuh pemasok yang bisa saya percaya. Saya tahu Pak Daniel jujur dan setia dalam usaha. Bisakah toko Bapak Daniel menjadi pemasok beras dan gula di supermarket saya? Oh, Pak Daniel hampir tidak percaya, saudara-saudara. Kontrak yang diberikan kepadanya membuat usahanya menjadi kembali bangkit. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dari situ, tokonya berkembang lebih besar. Dan ia bisa mempekerjakan beberapa orang yang sebelumnya kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Saatnya kesuksesan datang kepada keluarga Pak Daniel. Namun Pak Daniel tetap rendah hati, saudara-saudara. Ia tetap mengelola hartanya dengan bijak. Tetap memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan tetap menolong mereka yang membutuhkan. Pak Daniel mengerti bahwa hartanya bukanlah miliknya sendiri. Pak Daniel tahu bahwa milik Tuhanlah yang dia sedang kelola dengan baik. Hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Pak Daniel bukan hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai orang Kristen yang setia di dalam penata layanan. Banyak orang yang terinspirasi oleh kesuksesan dan kemurahan hati Pak Daniel ini. Itulah yang membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah lalai memberkati mereka yang setia dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dari kisah Pak Daniel ini, Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa kesetiaan dalam perkara kecil membawa berkat yang lebih besar. Tuhan tidak melihat seberapa besar harta kita, tetapi Tuhan melihat seberapa setiakah kita dalam mengelolanya. Lukas 16 ayat 11. Sebab jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa itu kesetiaan? Definisi kesetiaan, ya, kemampuan untuk dipercaya menjalankan tanggung jawab dengan integritas. Kesetiaan dalam hal kecil itu artinya menunjukkan ketekunan dalam hal yang tampaknya tidak penting, tetapi berharga di mata Tuhan. Kesetiaan itu harus selalu berakar pada ketaatan kepada firman Tuhan
dalam semua aspek kehidupan, baik besar maupun dalam hal-hal yang kecil. Firman Tuhan katakan, saudara-saudara, di dalam 2 Korintus, maksud saya 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Yang diperlukan dalam pelayanan yang dipercayakan kepada orang-orang ialah bahwa mereka harus dapat dipercaya. Lebih lanjut lagi, di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita harus setia dalam perkara yang kecil itu? Apakah itu penting, saudara-saudara? Allah menilai hati kita dalam hal-hal yang kecil. Sebagaimana dalam Lukas 16 ayat 10 tadi, menunjukkan bahwa Tuhan memuji kita dalam hal kecil untuk melihat kesetiaan kita sebelum Dia memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Ketaatan dalam perkara kecil adalah pengukuran sejauh mana kita siap menerima upah dan berkat yang lebih banyak lagi. Kesetiaan dalam hal kecil itu membangun karakter kita. Mengelola perkara kecil dengan baik itu membentuk karakter yang kuat dan integritas kita yang tinggi. Menjaga iman kita supaya sesuai dengan firman Tuhan dalam perkara kecil itu memperkuat pondasi rohani kita. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan, kesetiaan menghasilkan berkat yang melimpah. Kesetiaan tidak hanya membawa kemuliaan bagi Tuhan, tetapi juga membawa berkat berlipat ganda dalam kehidupan kita. Perkara kecil yang kita kelola dengan baik, itu membuka pintu untuk perkara besar yang akan menguntungkan kita. Di dalam firman Tuhan, Matius 25 ayat 21 tadi, bahwa Tuhan itu baik. Ia setia dalam hal kecil. Maka aku akan memberikan kepercayaan yang lebih besar. Dalam Lukas 19 ayat yang ke-17, saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Karena engkau setia dalam hal yang kecil, maka terimalah pemerintahan 10 kota. Saudara-saudara, ada sebuah cerita tentang Bu Maria. Bu Maria ini adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus penjual kue di sebuah kota kecil di Sulawesi Utara. Hidupnya sederhana, tetapi ia dikenal sebagai pribadi yang murah hati dan setia dalam mengelola keuangan berdasarkan prinsip firman Tuhan. Sejak muda, Bu Maria ini sudah terbiasa hidupnya dengan penuh keterbatasan. Suaminya hanya seorang buruh bangunan. Mereka juga harus berjuang keras untuk menutupi kebutuhan keluarga, terutama untuk membiayai pendidikan kedua anak mereka. Meski penghasilan mereka kecil, Bu Maria selalu mengutamakan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, demikian juga persepuluhan mereka. Setiap kali suaminya menerima gaji atau Bu Maria mendapat hasil dari berjualan kuenya, hal yang pertama yang ia lakukan, saudara-saudara, adalah menyisihkan 1/10 untuk Tuhan dan juga persembahan mereka. Demikianlah kata ibu ini kepada suaminya dan anak-anaknya. Ini bukan uang kita. Ini adalah milik Tuhan. Dengan demikian, mereka berikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang di sekitar mereka sangat terheran-heran. Maria, kamu sendiri masih kekurangan, kenapa masih memberi?
Tanya seorang tetangga. Dengan tersenyum, Bapak Ibu Saudara, Bu Maria menjawab, semua itu karena Tuhanlah yang memelihara kami. Jika kita setia dalam hal yang kecil, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, satu hari suaminya mengalami kecelakaan kerja yang membuatnya, maksud saya yang membuat suaminya ini tidak bisa bekerja selama beberapa bulan. Kalau sudah suami tidak bekerja, berarti keuangan keluarga langsung menurun ataupun terpuruk. Bu Maria harus bekerja lebih keras lagi dengan berjualan kue, ya, berkeliling untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saat itu sebenarnya godaan datang kepada Bu Maria. Ada suara di dalam hatinya yang berkata, mungkin kali ini aku bisa berhenti memberikan persembahan kepada Tuhan. Lagi pula, keadaan saya pada saat ini sedang sulit. Namun, ibu ini berdoa di dalam hatinya. Dan dia diingatkan di dalam doanya itu. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Mari kita baca firman Tuhan, saudara-saudara. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengan iman, Bu Maria ini tetap memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan tetap menolong tetangganya yang lebih membutuhkan. Meskipun sulit, ia percaya bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhannya. Sekalipun situasi sangat sulit dari waktu ke waktu. Tetapi setelah tiba waktunya, saudara-saudara, tanpa diduga, seorang pelanggan seorang pelanggan tetapnya yang memiliki toko besar menawarkan kerjasama kepada Bu Maria ini. Dan berkata kepada Bu Maria, kue buatan ibu sangat enak sekali. Bagaimana kalau saya pesan dalam jumlah besar untuk dijual di toko saya? Saudara-saudara, Bu Maria hampir tidak percaya. Dengan kerjasama itu, pendapatan Bu Maria ini di dalam keluarganya meningkat berkali-kali lipat. Bu Maria bisa membayar biaya uang sekolah anak-anaknya, bisa membantu pengobatan suaminya, dan bahkan menolong orang yang ada di sekitar gerejanya. Saudara-saudara, saat orang bertanya-tanya bagaimana bisa tetap bertahan di tengah krisis, demikianlah pemikiran orang kepada Bu Maria. Tetapi di saat orang bertanya, dia hanya menjawab, Tuhan itu setia. Dia tidak membiarkan anak-anaknya kekurangan. Inilah prinsip dan iman daripada Bu Maria itu. Saudara-saudara, akhirnya kesuksesan ya tidak mengubah hati Bu Maria. Dia tetap hidup sederhana dan menggunakan berkat-berkatnya untuk membantu orang lain. Dia mulai juga mengajarkan ibu-ibu yang ada di gerejanya, di tetangganya, bagaimana untuk membuat kue agar mereka bisa memiliki penghasilan tambahan. Bu Maria juga membantu anak-anak kurang mampu di lingkungannya dengan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli perlengkapan sekolah bagi mereka. Ketika seorang ibu muda bertanya kepada Bu Maria ini, katanya seperti berikut. Bagaimana ibu bisa yakin memberi ketika keadaan sulit? Bu Maria menjawab dengan tersenyum. Karena harta kita ini bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Jika kita setia mengelola dengan benar, Tuhan akan memberkati kita lebih dari yang kita bayangkan. Hari ini, saudara-saudara, Bu Maria bukan hanya dikenal sebagai pembuat kue yang sukses, tetapi juga sebagai seorang ibu Kristen yang
setia dalam penata layanan. Dia telah membuktikan di dalam kesetiaannya dalam hal kecil membawa berkat dampak yang lebih besar. Dan kisah Bu Maria ini akan menjadi inspirasi bagi kita bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita. Dan bila mana kita sudah diberkati, berkat itu bukan untuk ditimbun, saudara-saudara, tetapi marilah kita salurkan itu kepada orang lain yang membutuhkan. Dalam Lukas 16 ayat 11 dikatakan di dalam firman Tuhan. Lukas 16 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kalau kita tidak jujur, saudara-saudara, maka orang lain dan bahkan Tuhan tidak akan mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya. Untuk itu, bagaimana kita bisa menjadi setia dalam perkara kecil, saudara-saudara? Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi dan harus kita jalani dari waktu ke waktu. Yang pertama, mari kita kelola keuangan kita dengan bijak. Di saat kita mendapatkan berkat, saudara-saudara, mari sisihkan persembahan dan bahkan perpuluhan, dan kita kelolalah hal-hal yang kecil ini, supaya itu akan menjadi berkat kepada kita. Kita tidak hanya memberi, tetapi juga kita harus mengelola harta dengan kejujuran dan tanggung jawab. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, setiap tugas meskipun kecil, bila mana diberikan kepada kita seperti mengatur kursi di gereja, membersihkan gereja, atau menjadi seorang tenaga sukarelawan, ini adalah sebuah kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, sekalipun itu hal yang kecil. Kemudian, supaya kita bisa menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan, mari kita menggunakan waktu dan talenta kita dengan bijaksana. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kemuliaan Tuhan dan pelayanan kepada orang lain. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan ini, Tuhan sudah mempercayakan kepada kita berkat-Nya. Dan perlu kita ingat, kita memerlukan komitmen dalam kehidupan kita setiap hari. Kesetiaan, saudara-saudara, tidak hanya ditunjukkan dalam perkara yang besar, tetapi harus ditunjukkan dalam perkara kehidupan kita sehari-hari. Dalam perilaku kita. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita bekerja. Dan bagaimana kita juga menjaga iman kita. Sebab di dalam Kolose 3 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di saat saudara melakukan sesuatu, dimanapun itu, jangan lakukan itu untuk manusia, tapi lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 15-16 dikatakan, hiduplah dengan bijaksana. Pergunakanlah waktu yang ada dengan baik. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesetiaan dalam perkara yang kecil, ini adalah sebuah langkah awal untuk menerima berkat yang lebih besar. Biarlah komitmen kita setiap hari, supaya boleh setia dalam hal yang kecil, yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Karena itulah bagian dari pengelolaan hidup yang Tuhan inginkan dari masing-masing kita. Dan perlu kita catat, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi hati kita yang setia dalam perjalanan hidup menuju kepada rencana Tuhan. Dalam Lukas 16 ayat 10, ya, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar.
Dalam Matius 6 ayat 33. Inilah janji Tuhan yang luar biasa kepada kita. Ya, Matius 6 ayat yang ke-33. Mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudara. Ya, buku Perjanjian Baru. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah janji Tuhan yang luar biasa kepada kita. Semoga dengan pekabaran firman Tuhan ini dapat menguatkan kita supaya kita boleh berkomitmen dan setia dalam hal-hal perkara kecil dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Allah yang kami muliakan. Pada saat ini hamba-Mu sudah menyampaikan pekabaran firman Tuhan, bahwa hal kecil yang kami lakukan Tuhan perhatikan dari sorga. Tuhan mau supaya kami menjadi berkat dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Baik dalam pekerjaan kami, baik dalam usaha kami, baik dalam aspek kehidupan yang lain. Tuhan mau supaya kami setia. Di saat kami setia dalam perkara kecil, Tuhan mempercayakan kepada kami tanggung jawab yang lebih besar. Meteraikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami melalui kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Diberkati juga umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan pekabaran ini. Biarlah mereka dapat dimotivasi untuk setia kepada Tuhan sampai akhir zaman. Ampuni kami Tuhan dari salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.